Kamu pernah nggak ngerasa setiap Ramadan datang itu diri kita bisa lebih rajin untuk ibadah, bisa lebih rajin untuk tarawih, lebih rajin untuk ngaji. Dan setelah Ramadan usai, kemudian diri kita balik lagi ke versi kita sebelum Ramadan tersebut. Aku lumayan berpikir keras setelah beberapa waktu ini, kenapa ya aku dulu selalu begitu. Dan ada hal yang aku sadari juga bahwa ternyata Ramadan ini bukan cuma soal kita menahan lapar dan haus, tapi sebetulnya ini bisa menjadi titik balik kita sebagai seorang hamba dan sebagai seorang manusia. Dalam artian, Ramadan itu ternyata momen yang paling tepat juga untuk kita bisa upgrade diri. Jadi, kalau misalnya di bulan Ramadan ini kita hanya sekedar menjalani Ramadan aja kayak biasanya tanpa ada unsur ingin untuk lebih mengenal diri sendiri lebih dalam, bagi aku itu bukan upgrade diri, tapi itu hanya sekedar ritual ibadah. Padahal sejatinya Ramadan kita bisa lebih berwarna daripada itu. And anyway, hi, welcome back to Myth Corner. It's been a week atau lebih dari video terakhir yang aku upload dan I feel so sorry about that. Jadi aku juga merasa sangat excited untuk memulai video kali ini karena ini adalah episode pertama dari Nif Corner Ramadan Series. Ya, ini adalah episode pertama di bulan Ramadan. Aku bakal lebih sering untuk nemenin kamu, siapapun subscriber aku, siapapun kalian yang udah ngeklik video ini. Thank you so much. Dan ya, kita kembali ke topik yang sebelumnya. Kalau video ini udah tayang, berarti kita tinggal menunggu sekitar 3 atau 4 hari lagi menuju Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Dan aku nggak mau aku tidak ingin untuk menjalani Ramadan ini sendirian. Aku benar-benar sudah berpikir bahwa Ramadan kali ini aku akan memberikan yang terbaik versi aku. Dan aku ingin ngejakin kamu juga untuk ngereset diri kita selama Ramadan, bahkan sebelum Ramadan. Aku lumayan sedikit sedih juga kalau ngebacain komentar dari orang-orang entah itu di beranda-beranda sosial media. Ada yang bilang kayak aku nggak dapet vibes Ramadan kali ini. Ramadan kali ini kok kayak biasa aja atau ya komentar-komentar sejenisnya. Actually, I feel the same. Tapi aku tidak ingin terstimulasi dengan hal yang begitu. Karena apa? Karena aku sadar bahwa Ramadan ini benar-benar bulan yang sangat indah dan hanya satu kali dalam satu tahun. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin untuk benar-benar bisa kembali ke diri sendiri, meriset kembali hal-hal yang selama ini membuat kita jauh dari Tuhan kita, dan tentu mengevaluasi diri sebagai perempuan. So, I'm gonna start with kenapa kita harus meriset diri sebelum Ramadan tiba. Yang pengen aku disclaimer di sini adalah aku bukan mau ngajakin kamu untuk membicarakan ibadah secara teknis, tidak, tapi aku pengen kita ngobrol, kita refleksi kembali diri kita sebelum Ramadan kali ini. Dan seperti yang udah aku bilang sebelumnya, bahwa Ramadan itu bukan melulu soal kita nahan lapar, nahan haus. Ini bulan yang paling jujur. Saat kita puasa, kita juga menahan segalanya. Emosi kita, cara kita sabar, cara kita tahan amarah, cara kita nahan diri ketika tidak suka terhadap orang lain. Dan dari situ kita bisa lihat sebenarnya aku itu versi yang seperti apa sih. Kalau emang kita mau menjadi perempuan yang bervalue, yang mau untuk upgrade diri, yang percaya bahwa aku adalah perempuan yang tidak akan ada habisnya untuk belajar. That's why
Tips yang paling pertama yang menurut aku paling penting untuk kita bisa mereset kembali diri sebelum memasuki Ramadan ini adalah dengan mengaudit emosi kamu. Bagi kamu yang nonton video aku entah itu sebelum Ramadan atau setelah Ramadan, coba sekarang kamu perhatikan, kamu ingat-ingat ulang. Yang pertama, kamu paling sering marah karena apa? Yang kedua, kamu paling sering kecewa karena hal apa? Dan yang ketiga, kamu paling sering iri ke siapa? Jawab dengan jujur ke diri kamu sendiri karena emosi yang kamu rasakan itu nggak pernah bohong. Kalau kamu gampang tersinggung, mungkin masih ada luka yang belum sembuh di diri kamu. Kalau kamu masih gampang iri, mungkin kamu belum sepenuhnya berdamai dengan diri sendiri. Kalau kamu masih sering overthinking, kemungkinan besar terlalu banyak hal yang kamu pikirkan, terutama itu dari hal-hal eksternal yang di luar kendali kamu. Ingat satu rules ini bahwa perempuan yang bervalue bukan melulu dia yang tidak punya emosi, tapi gimana dia bisa kenal sama emosinya. Dan of course, Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk kita bisa memaksimalkan self-control kita. Tips yang kedua adalah evaluasi circle atau lingkungan. Coba sekarang kamu tanya ke diri kamu sendiri, apakah lingkungan yang tempat kamu berada sekarang itu membuat kamu lebih dekat kepada Allah atau justru sebaliknya? Atau bisa jadi juga malah melulu membuat kamu insecure, nggak merasa cukup, dan hal-hal sejenisnya. Teman-teman kamu sekarang bikin kamu berkembang atau cuma bikin kamu sibuk comparing hidup kamu dengan orang lain. Kadang tuh kita sering banget ngerasa kurang, padahal bisa jadi salah satu faktornya itu adalah karena kitanya yang salah lingkungan. Kalau kamu ingin menjadi perempuan yang mau untuk terus upgrade diri, kamu juga harus bisa untuk selektif dengan lingkungan kamu. Dan aku percaya banget bahwa Ramadan ini juga adalah waktu yang tepat buat siapapun kamu untuk sedikit menjauh dari noise. Kurangin scrolling, kurangin stalking, kurangin drama, kurangin gosip terutama, dan perbanyak hal-hal baik lainnya. Tips yang ketiga adalah reset standar hidup kamu. Coba kamu jujur ke aku jawab pertanyaan ini. Sebenarnya kamu hidup di dunia ini untuk ngejar apa? Ngejar pasangan kamu? Ngejar jabatan kamu? Ngejar validasi orang lain? Ngejar pengakuan? Atau justru kamu ngejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih mempersiapkan diri kamu di masa berikutnya? Sometimes kita capek itu bukan melulu karena hidup kita yang berat, tapi kita udah terlalu jauh dari tujuan kita sebagai hamba yang sebenarnya. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, udah jelas banget bahwa kita diturunkan ke bumi ini adalah untuk beribadah. Dan of course, ibadah itu banyak sekali bentuknya. Jangan sampai kita hidup di standar yang salah. Karena di Ramadan itu bakal ngajarin kita satu hal. Bahwa yang bikin hati kita tenang itu bukan melulu karena dunia. Tips yang keempat adalah bangun identitas diri. Kamu itu siapa? Kalau semua orang berhenti untuk memuji kamu, kalau semua orang berhenti untuk notice kamu masih percaya diri nggak? Perempuan yang tahu akan value dirinya, dia punya identitas. Bukan cuma sekadar pacarnya siapa, bukan cuma sekadar anaknya siapa, bukan cuma sekadar dari followers berapa, tapi dia tahu bahwa nilai dirinya tidak akan berubah meskipun tidak ada seorang pun yang tepuk tangan. Itulah kenapa ada yang bilang bahwa di Ramadan kita juga belajar tentang keikhlasan. Tips yang kelima adalah buat komitmen untuk upgrade diri. Ini adalah poin yang terpenting juga. Kenapa? Karena niat dan komitmen yang jelas itu hal yang paling dasar atau fondasi utama juga bagi seorang perempuan. I'm not talking about relationship with someone else, tapi ini adalah relationship with yourself, with ourselves. Gimana caranya kalau kita
pengen upgrade diri tapi kita nggak ada niat ataupun kita nggak ada unsur ingin memberikan yang terbaik ke diri sendiri, apakah kamu yakin itu akan berjalan dengan 100% atau dengan sebaik mungkin? Belum tentu kan? Sama halnya ketika kamu ingin memberikan yang terbaik, entah itu untuk orang tua kamu atau ya untuk pasangan ataupun siapapun itu. Lakukan hal yang sama juga ke diri kamu sendiri. Buat komitmen yang jelas terhadap diri kamu sendiri. Riset diri sendiri itu nggak berhenti di evaluasi, tapi harus ada action. Sekarang kamu tanya ke diri kamu sendiri, apa yang mau kamu tinggalkan, sifat apa yang ingin kamu perbaiki, versi seperti apa yang ingin kamu bawa setelah Ramadan selesai. Jangan lupakan juga untuk komitmen memperbaiki karakter diri kamu sendiri. Seperti pengen jadi perempuan yang lebih sabar, lebih tenang, yang gak gampang goyah, itu juga jauh lebih powerful. Dan aku gak bakal capek untuk ngingetin bahwa momen Ramadan itu bukan melulu soal kita menahan diri dari makanan yang enak dan minuman yang segar, tapi ini juga tentang gimana kita bisa menahan ego, emosi, dan menahan kebiasaan buruk untuk bisa kita perbaiki dengan kebiasaan baik. Dan kalau kamu benar-benar bisa ngeriset diri dari 5 tips yang udah aku sebutin barusan, insya Allah kamu di Ramadan bukan cuma sekedar menjadi perempuan yang lebih taat, tapi juga perempuan yang lebih bernilai. Dan segitu dulu refleksi aku di video kali ini. Aku harap bisa bermanfaat bukan hanya untuk aku pribadi, tapi buat kamu juga yang menonton. Tolong diambil yang baiknya dan dibuang yang buruknya. Dan marhaban ya Ramadan. Aduh, rasanya seneng banget nih sampai marhaban ya Ramadan semuanya. Selamat memasuki bulan suci Ramadan buat kamu yang nanti nonton video aku. Thank you so much for watching guys. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe Mif Corner biar kamu gak ketinggalan video-video aku ya di Ramadan berikutnya. Kok di Ramadan berikutnya, video-video aku selanjutnya. Oke, bye-bye.